Baik, sekarang dari BBW tahun 2020. Ini ada banyak baru sebagian aja karena tahun ini banyak buku-buku bagus dan kebetulan Justiper saat ini pemilihan bukunya udah mantap banget. Jadi aku tergoda juga. Ini The White Book. Ini buku aku pilih karena Embun lagi suka banget sama art and craft, lagi into banget tiap hari melukis. Jadi aku suka membacakan buku ini. Ini tanpa teks, jadi suka-suka kita mau bacain gimana. Kalau aku baca ini adalah dalam membuat art, dalam seni tidak ada benar dan salah. Kamu bebas mau pilih apapun, mau warna pink dan warna lain kamu boleh memilih. Dan kamu bisa membayangkan kamu pengen menggambar apa gitu. Misalnya mau gambar burung warna pink boleh, mau pura-puranya burungnya berdiri di atas kabel boleh, mau bikin burungnya terbang juga boleh gitu. Lalu kamu bisa ambil warna lain kalau udah bosan sama warna pink, bisa ambil warna biru. Mau bikin ikan boleh, mau bikin ikannya cuman 5, mau bikin ikannya banyak boleh, mau bikin ikannya melompat dari air boleh juga gitu. Kamu juga bisa ambil warna lain dan membuat sesuatu yang belum pernah kamu lihat. Misalnya dinosaurs boleh. Kamu juga bisa ambil warna lain dan membuat sesuatu yang sangat besar sampai kertas kamu tidak muat. Atau kamu bisa membuat sesuatu yang sangat tinggi sampai kertas kamu nggak muat. Atau kamu bisa juga membuat sesuatu yang seru. Misalnya nih ada hewan yang bisa menyedot makanan dan kamu membayangkan dia menyedot kuasmu juga. Atau kamu bisa membuat sesuatu yang sangat kamu senangi atau ingin kamu miliki. Misalnya kamu bisa menggambar hewan peliharaan yang kamu inginkan, bisa kucing, bisa anjing, bisa hamster, apapun itu gitu. Seru ya. Itu buku art and craft. Lalu ini Embun masih suka juga dengan hal-hal yang bertemakan alam. Nah, aku suka nih tipe buku kayak gini nih yang awet atau tahan lama, long investment. Kenapa? Karena untuk anak-anak yang masih 1,5 tahunan misalnya, bacanya bisa bagian ininya aja nih. Ini pohon, ini jamur, ini kacang, acorns, ini bunga, ini daun, ini berries. Tapi untuk anak-anak 2 tahun ke atas yang sudah memperhatikan detail atau pengen informasi lebih, kita bisa buka ini. Nah, ada penjelasan-penjelasannya jamur itu apa, terus kalau pohon itu bisa jadi tempat buat tinggal siapa aja kayak gitu, terus fakta-fakta tentang bunga, tentang berries, daun dan lain sebagainya. Ini yang versi forest, kalau nggak salah dia ada versi macam-macam. Ini animals, pond life, mini beast, habitats, baby animals gitu. Baby animals lucu banget deh ini baby animalsnya tuh. Hidden World itu ada berbagai macam serinya, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan anaknya lagi interested in apa. Nah, ini The River. Ini aku suka banget karena pertama Embun juga lagi suka sama yang alam-alam gitu. Dia juga suka kasih makan ikan, dia suka kalau kita ngelewatin sungai gitu, aku kasih lihat itu sungai namanya kayak gitu. Nah, ini bukunya menceritakan tentang perjalanan ikan, kita sebut saja ikan salmon, dari sungai ke laut gitu. Nah, tapi serunya ini nggak cuman menunjukkan perjalanannya aja, tapi kalau kita lihat ini tuh tiap halaman tuh mengisahkan ekosistem yang berbeda, dari mulai di pegunungan yang mungkin kalau di luar negeri ada batu-batu esnya gitu, atau kalau di sini kita bisa bilang kalau di pegunungan tuh dingin kayak gitu. Lalu dia akan sungainya melewati hutan, hutan tuh ekosistemnya kayak apa, lalu melewati ini kayak
apa sih, bendungan alami gitu, siapa yang bikin. Nah, terus kalau melewati sebuah daerah di malam hari itu kondisinya kayak gimana gitu. Tiap halaman tuh kayak ada tempat yang berbeda dengan ekosistem yang berbeda, dan kita bisa menceritakan sesuatu yang berbeda. Gitu, seru. The River. Nah, ini adalah tentang hujan. Kebetulan Embun itu suka sekali sama hujan gitu. Dan ini bukunya menurutku relatable banget, karena ini bukunya nggak cuma cerita tentang kenapa kita suka hujan, tapi ada juga orang-orang yang nggak suka hujan, atau ada kondisi-kondisi di mana kita nggak suka hujan. Ini bacanya terserah mau gimana, tapi aku sama Embun sukanya gini, baca yang halaman suka dulu, atau baca yang halaman nggak suka dulu, jadi satu-satu gitu. Misalnya nih, aku akan bilang, Bun, ada waktu-waktu kita suka kalau datang hujan. Waktu apa itu? Waktu kita sehat, jadi kita bisa main di bawah hujan. Hore hujan. Lalu buru-buru pakai jas hujan, pakai boots, rain boots, lalu kita bisa bermain pura-pura jadi kodok. Kodoknya mau kemana ya? Oh, kodok melompat keluar. Waktu ada genangan air, kodok bisa bermain di atas air gitu. Lalu kodok berjalan melewati orang-orang, dan kodok seperti tanaman. Kodok juga suka hujan seperti tanaman suka hujan. Lalu kodok bermain sampai dia merasa kedinginan, dan ibunya akhirnya mengajak dia masuk ke tempat untuk mendapatkan makanan dan minuman hangat. Tuh, seperti ini. Jadi kalau main hujan sudah kedinginan, buru-buru masuk ke tempat yang hangat dan makan dan minum yang hangat biar nggak sakit, kayak gitu. Oke. Nah, lalu kalau yang nggak suka sama hujan, ada saat-saat kita tidak bisa pergi saat hujan, tapi kita harus pergi. Misalnya waktu kita sakit, kita tidak boleh hujan-hujanan, tapi kadang kita tetap harus pergi, misalnya untuk makan. Nah, jadi kita harus melindungi diri dengan sepatu, jas hujan, topi. Lalu kita harus menghindari genangan, menghindari air, angin, kayak gitu. Nah, lalu saat sampai di tempat makan, pesanlah makanan yang hangat gitu, dan tunggulah sampai hujan reda baru kamu pulang agar tidak kehujanan lagi. Nah, ini di belakang ini nanti ceritanya bisa berkembang kalau anak udah mulai masuk di social skill, usia social skill, misalnya 3 tahun ke atas yang dia sudah mengembangkan social skill, kita baru bisa cerita tentang ini nih. Kayak ada orang-orang yang lagi bad mood, lagi bete, dan kalau bersinggungan dengan orang lain dia gampang kesel gitu, tapi kita tetap bisa berbaik hati sama dia gitu meskipun dia menolak gitu. Siapa tahu kebaikan kita bisa membuatnya membuat suasana hatinya lebih baik gitu, dan akhirnya harinya lebih menyenangkan gitu. Jadi ini buku yang apa ya, menurutku baca buku tuh nggak usah yang saklek harus ngikutin teksnya, tapi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan anak kita. Dia butuhnya lagi belajar apa, kita kasih tahu itu melalui buku gitu. Ini berikutnya, today I'm going to wear. Oke, jadi aku beli buku ini karena Embun kan sedang di otonomi diri, jadi dia suka pakai baju tuh bener-bener suka-suka dia gitu. Nah, ini makanya aku beli ini, karena ini mengisahkan tentang seorang anak yang memang pakai bajunya suka-suka dia gitu. Hari ini aku mau pakai pita, terus rain bootsnya yang seperti ini, pakai sweater yang seperti ini, lalu pakai topi yang seperti ini, pakai tutu, pakai mantel yang kegedean, pakai earmuff bentuk bunny gitu. Semuanya dipakai. Kalau kepanasan aku pakai kalau kedinginan aku pakai shawl, kalau kepanasan aku pakai parasol. Lalu aku juga pakai sarung tangan berbentuk anak kucing gitu. Nah, intinya kayak kamu boleh pakai apapun yang kamu suka gitu. Tapi terus dia inget, ini hari Sabtu kan waktunya bersantai, jadi aku mau pakai sesuatu yang nyaman aja
jadi dia pakai pajamas. Jadi dengan membacakan buku ini tuh aku selalu bilang kamu boleh pakai apapun yang kamu mau asalkan kamu nyaman gitu. Tapi kalau kamu mau pakai semuanya dan akhirnya merasa tidak nyaman, mendingan kamu ganti aja ke sesuatu yang kamu merasa nyaman gitu. Oke, lalu ini follow me playground fun. Jadi karena si kebutuhan gerak embun mulai menurun, tapi aku tetap pengen dia bermain di luar, makanya aku beli ini biar menginspirasi dia untuk suka lagi main di luar gitu. Nah, ini tuh ceritanya tentang anak-anak yang mau main di luar, ada ayunan, ada bermain layang-layang, ada bermain hopscotch, dan kita cobain satu-satu nih permainan dia. Kita pasang pikler di luar, kita bikin hopscotch gitu-gitu. Nah, tapi ini juga nggak cuman tentang mengencourage anak untuk main di luar. Ini juga merupakan pre-writing. Jadi anak bisa trace ini dan latihan menggerakkan tangannya, jari-jarinya untuk membuat sebuah curve. Kenapa aku memasukkan ini sekarang? Karena embun ini di usia mendekati preschool, di mana nanti di sekolah dia akan mulai mengembangkan kemampuan menulisnya gitu. Jadi ini namanya pre-writing. Jari-jari anak belajar untuk tracing something yang curvy gitu. Ini kan kayak bikin huruf O, bikin huruf A gitu, itu kan butuh sesuatu yang curvy gini. Oke.